Jangan menangis lagi. Saya bersedia memberikan sumber ginjal itu kepada Anda. Kakak, apakah kamu serius? Mana perjanjian transfernya? Berikan kepada saya untuk ditandatangani. Perjanjian transfer ginjal. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Kebajikan terpenuhi. Ini berarti kebajikan saya terpenuhi. Kebajikan saya terpenuhi. Saya bisa menyelamatkan putri saya sekarang. Saya sudah bisa menyelamatkan putri saya. Apakah tanda tangannya sudah selesai? Saya sudah menandatanganinya. Lihat ini. Saya bisa menyembuhkan Xiaodi sekarang. Dokter bahkan belum datang. Apa yang membuatmu gila? Dengan apa kamu akan menyembuhkannya? Kalian semua lihat. Perhatikan baik-baik. Bagaimana saya akan menyembuhkan Xiaodi. Sumber ginjalnya hilang. Siapa yang melakukannya? Saya berhasil. Kau. Kau benar-benar memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain. Kau. Dasar bajingan. Itu adalah sumber ginjal penyelamat hidup Xiaodi. Kau memberikannya pada orang lain. Bagaimana dengan Xiaodi? Apa yang akan kita lakukan? Percayalah pada saya. Saya bisa menyembuhkan Xiaodi seketika. Lin Yuan, apa-apaan yang membuatmu gila? Apakah hanya jika Xiaodi dan aku mati bersama baru kamu akan puas? Apa kau tahu berapa banyak usaha yang aku habiskan untuk koneksi, untuk mendapatkan sumber ginjal ini? Kau begitu saja memberikannya. Apa kau sudah gila melakukan perbuatan baik? Kau bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri lagi. Kau anak nakal. Bisakah kalian semua menyingkir? Saya bisa menyelamatkan Xiaodi. Istri, apakah aku salah lihat? Apakah tangan Xiao Yuan bersinar? Benar sekali. Mungkinkah Xiao Yuan mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana itu mungkin? Bisakah Lin Yuan benar-benar menyembuhkan Xiaodi? Guru tidak berbohong kepada saya. Cahaya emas kebajikan memang luar biasa. Ginjal Xiaodi itu disembuhkan oleh saya begitu cepat. Tapi edema di kaki Xiaodi. Air hanya bisa dipaksa masuk ke kandung kemih terlebih dahulu. Kemudian, melalui buang air kecil, itu akan dikeluarkan dari tubuh. Dan dia akan pulih. Xiaodi, kamu baik-baik saja, Xiaodi. Namun, dengan cara ini, dia mungkin mengalami shock singkat. Pertama kali menggunakannya, konsumsinya terlalu besar. Xiaodi, ada apa? Cucuku sayang, jangan menakuti nenek. Paman Xiaodi, tolong lihat cepat. Xiaodi. Xiaodi, dia sudah meninggal. Xiaodi, jangan menakuti ibu. Cepat buka matamu dan lihat ibu. Xiaodi, jangan menakutiku. Adik perempuan. Adik perempuan, tenanglah. The film was Roh Xiaodi di translated surga and akan sedih melihat narrated ini. by M Media. Berhenti berteriak, semuanya. Dia hanya mengalami shock singkat. Dia seharusnya segera bangun. Beraninya kau mengatakan itu? Jika kau tidak memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain, bagaimana mungkin cucuku meninggal?
Kau bayar untuk cucuku. Xiaodi. Xiaodi sudah tiada. Suamiku sendiri menyerahkan ginjalnya. Dan juga menyebabkan kematian putriku. Istri, percayalah pada saya. Xiaodi akan segera bangun. Anak nakal. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk kecil seperti ini? Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Xiaodi sudah meninggal. Aku, wanita tua ini, juga tidak akan hidup. Bibi. Istri. Hei istri. Mama, jangan seperti ini. Xiaodi akan segera pulih sepenuhnya. Maukah Anda percaya saya? Lin Yuan. Xiaodi sudah meninggal. Kegilaan apa yang masih kau ucapkan di sini? Jika kau tidak memberikan sumber ginjal itu kepada orang lain, apa Xiaodi akan meninggal? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini semua perbuatanmu. Xiaodi, kamu hidup. Xiaodi, kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Anak itu hidup kembali. Nak, kamu benar-benar menghidupkan kembali Xiaodi? Ayah luar biasa barusan. Cahaya kemasan memancar dari tubuh ayah. Cahaya itu masuk ke tubuhku. Dan rasanya sangat nyaman. Ayah, apakah ayah menyelamatkan Xiaodi? Xiaodi, bukankah Papa hebat? Papa akan melindungimu seumur hidupmu. Nat, kau benar-benar luar biasa. Kau bilang kau bisa menyembuhkannya, dan kau melakukannya. Nah, kapan kamu belajar menyembuhkan penyakit? Kamu bahkan bisa menyembuhkan gagal ginjal. Guru saya memberitahu saya bahwa selama saya bisa mencapai kesempurnaan kebajikan, bukan hanya saya bisa menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi semua perbuatan baik yang telah saya lakukan sebelumnya akan diberi imbalan. Suami, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa menyembuhkan Xiaodi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menghentikanmu lagi untuk berbuat baik. Biar saya jelaskan kepada Anda, itu terlalu melelahkan. Istri, percayalah pada saya, melakukan perbuatan baik pasti akan diberi imbalan. Baiklah. Tidak, itu tidak benar. Xiaodi ini adalah peningkatan singkat sebelum kematian. Apa? Sebuah pemulihan singkat sebelum kematian. Benar, Xiaodi dia tidak akan hidup lebih dari 3 jam. 3 jam. Xiaodi, bukankah dia baik-baik saja barusan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak, maksudmu apa dengan pemulihan singkat sebelum kematian? Saya sudah menyembuhkan Xiaodi. Kau bicara omong kosong. Apa kau dokter atau aku dokter? Apa kau tahu lebih banyak dariku? Saya memang menyembuhkannya. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Apakah kakakku akan berbohong? Apakah dia tidak ingin Xiaodi sembuh? Paman Xiaodi adalah seorang ahli. Mungkinkah dia salah tantang? Apakah dia sudah lebih baik atau belum? Ayah, ahli mana yang bisa dipercaya? Ayolah, kamu bilang saya tidak menyembuhkan Xiaodi. Apa yang membuatmu bilang saya tidak menyembuhkannya? Buka matamu dan lihat. Pembengkakan anak itu sama sekali belum mereda. Dan kau bilang dia baik-baik saja. Suami, gejala paling jelas dari gagal ginjal adalah edema. Bisakah kamu berhenti berdebat dengan kakak? Saya tidak berdebat. 3 menit. Area bengkak Xiaodi akan semuanya hilang. 3 menit. Aku sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun. Apalagi 3 menit. Bahkan 30 hari tidak akan menghilangkan pembengkakan itu. Jangan bicara omong kosong. Bahkan orang biasa pun tahu. Butuh 100 hari bagi tulang dan tendon untuk sembuh. Bengkak tidak akan surut secepat itu. Saya tidak mengatakan hal buruk. Saya hanya mengalirkan energi saya. Dan semua air di tubuh Xiaodi dipaksa masuk ke kandung kemihnya. Cahaya emas pahala sungguh luar biasa. Ginjal Xiaodi disembuhkan oleh saya begitu cepat. Tapi pembengkakan di kaki Xiaodi hanya bisa dipaksa masuk ke kandung kemih terlebih dahulu. Dan kemudian dikeluarkan dari tubuh dengan buang air kecil. Maka dia akan sembuh total. Menjadi apa itu di kandung kemih? Air kencing. Begitu dia buang air kecil, semua pembengkakan akan hilang. Gagal ginjal akut selalu melibatkan oliguria atau anuria. Tidak mungkin Xiaodi perlu buang air kecil sekarang. Ayah, aku tidak ingin buang air kecil. Tidak apa-apa, Xiaodi. Kamu akan ingin buang air kecil sebentar lagi. Belum waktunya. Xiaodi sendiri bilang dia tidak mau buang air kecil. Bisakah kamu berhenti keras kepala? Aku juga belum pernah mendengar ini. Bengkak surut karena buang air kecil. Ayah,
Pengobatan saya bekerja seperti ini. Kakak, ayo kita ambil kembali ginjal donor itu sekarang juga. Apakah masih sempat? Sudah terlambat. Xiaodi sedang mengalami ledakan energi terakhir. Sama seperti bunga Wijaya Kusuma yang mekar sebentar. Segera, dia akan segera tiada. Xiaodi. Hei, Xiaodi. Bukankah kamu baru saja hidup kembali? Ada apa sekarang? Dia baik-baik saja. Sudah berapa kali saya bilang, dia akan baik-baik saja setelah dia buang air kecil. Kakak, bisakah kamu berhenti menciptakan rasa krisis di sini? Lihat sudah berapa kali kamu menakuti Lulu. Mungkin kamu harus memeriksa dirimu sendiri dulu. Bagaimana aku menakutinya? Aku menyatakan fakta. Xiaodi sama sekali tidak mungkin perlu buang air kecil sekarang. Ibu, aku harus buang air kecil. Xiaodi, bukankah kamu baru saja bilang tidak mau buang air kecil? Ibu, cepat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Istri, cepat, ambil pispotnya. Baiklah, baiklah. Xiaodi benar-benar buang air kecil. Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya, aku percaya. Ini benar-benar mukjizat. Ayah, bagaimana ayah tahu aku harus buang air kecil? Karena Ayah dan Xiaodi memiliki hubungan telepati. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik. Oh tidak. Xiaodi, dia kencing darah. Kakak, apa yang terjadi? Xiaodi kencing darah. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Itu gumpalan darah. Ada apa? Apa-apaan ini? Ada apa? Xiaodi, Ayah, permisi sebentar. Kencing darah berarti penyakitnya sudah stadium akhir. Xiaodi mungkin akan. Ayolah, berhenti menangis dulu. Jangan menangis, jangan menangis. Kemarilah dan lihat. Apakah itu gumpalan darah? Batu. Batu ginjal. Ini bukan gumpalan darah. Itu batu, itu batu. Mukjizat. Batu-batu itu sudah keluar semua saat buang air kecil. Itu luar biasa. Xiaodi kita sudah sembuh. Sayangku, Hanya karena batunya dikeluarkan, bukan berarti penyakitnya sembuh total. Dia masih harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Kamu amati sendiri. Xiaodi saya sudah sehat sekarang. Kakinya masih bengkak. Bahkan jika batu-batu itu dikeluarkan, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan agar pembengkakan berangsur-angsur mereda. 3-5 bulan. Paling lama, 1 menit dan pembengkakan akan langsung hilang. Itu sama The sekali film tidak was mungkin. translated Kamu baru saja and bilang, narrated buang air by kecil M tidak Media. mungkin. Ingin buang air kecil dalam sekejap. Itu juga kejadian yang umum. Tapi siapa di antara kalian yang pernah melihat pembengkakan hilang dalam sekejap? Kak, kalau bengkaknya tidak kunjung kempes, apa itu berarti gagal ginjalnya tidak akan membaik? Tentu saja, gejala terbesar dari penyakit ini adalah edema. Jadi itu berarti Xiaodi belum sembuh. Benar sekali. Benar tentang apa? Saya rasa kamu tidak sehat. Ayah, aku percaya padamu. Aku merasa semua kekuatanku telah kembali. Benarkah biar Ayah lihat? Lihat. Penuh semangat. Lihat, kemampuan melompatnya bahkan meningkat. Xiaodi, jangan melompat. Jangan melompat, kakimu belum pulih sepenuhnya dari bengkak. Ibu, lihat kakiku tidak bengkak lagi. Sudah kempes, bengkaknya sudah kempes. Benar-benar sudah kempes. Bengkaknya surut begitu cepat. Ini mukjizat. Sudah sembuh, benar-benar sembuh. Ini hanyalah keajaiban medis. Aku bahkan tidak bisa percaya. Mataku sendiri. Karena penyakit Xiaodi sudah sembuh. Mari kita keluar dari rumah sakit. Ayo, ayo pulang. Cukup lakukan pemeriksaan keluar rumah sakit dan selesaikan biaya pengobatan. Pemeriksaan Xiaodi, laporannya sudah keluar. Benar-benar sembuh total.
Suamiku, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar menyembuhkan Xiaodi. Nah, aku bangga padamu. Ayah saya masih sangat sopan. Sudah saya bilang, melakukan perbuatan baik pasti akan diberi pahala. Ini daftar biaya pengobatan. Anda perlu membayar tambahan 50.000 yuan untuk biaya rawat inap. Apel, 50.000 sebanyak itu. Bisakah kita membayarnya nanti? Baiklah, Terima kasih. di mana kita akan mencari 50.000 yuan ini. Keluarga kita akhirnya berhasil menabung 100.000 dan Lin Yuan meminjamkan semuanya. terima kasih. Lin Yuan, nanti kalau aku berhasil dalam usaha bisnisku dan menghasilkan banyak uang, aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat. Jangan bicara padaku tentang itu. Memulai bisnis adalah urusan serius. Saya percaya kamu akan berhasil. Ayolah, kamu bisa. Istri, jangan khawatir dulu. Dengarkan saya. Keadaan apa saya sekarang? Kamu bertanya. Saya telah mencapai pahala yang sempurna. Saya percaya melakukan perbuatan baik pasti akan diberi pahala. Lalu mana hadiahnya? Apakah orang yang kamu pinjami uang sudah mengembalikannya? Nah, apa yang kau katakan? Terdengar sangat tidak dewasa. Tidak banyak imbalan untuk orang baik. Uangmu, 80% sudah hilang total. Anak kita menyembuhkan Xiaodi. Jadi jangan mengeluh lagi. Jika kita tidak punya uang, kita bisa pinjam lagi. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak perlu meminjam. Saya akan menelepon Tuan Gangsi. Saya dengar dia cukup sukses sekarang. Dia seharusnya bisa membayar saya kembali. Lihat, Li. Dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. Uangmu, seperti melempar bakpao daging ke anjing. Itu hilang selamanya. Lihat, mungkin dia sedang sibuk sekarang. Dia tidak melihatnya. Ketika dia melihatnya nanti, dia seharusnya menelepon saya kembali. Kau terlalu mudah percaya. Tunggu beberapa The menit film lagi. was Ayah, translated jangan and bicarakan dia. narrated by Dia akan M belajar Media. dari kesalahannya setelah beberapa kerugian lagi. Lihat, dia menelepon balik. Gangsi, Tuan Gangsi, Hai Lin, kakakmu Flinger. Beritahu aku. ini, dengarkan saya. Xiaodi kita dirawat di rumah sakit, bukan? Sekarang, kita perlu membayar biaya rumah sakit. Aku dengar tentang kecelakaan putrimu pagi-pagi sekali tadi. Aku cemas bergegas menemuimu. Aku sudah di pintu masuk rumah sakit. Aku akan segera membawakan uangnya padamu. Jangan tutup teleponnya. Lihat apa yang saya katakan. Tuan Gangsi pasti akan membayar saya kembalikan. Sepertinya integritas Tuan Gangsi benar-benar bagus. Saat ada masalah, dia benar-benar mengembalikan uangnya. Teman seperti ini patut dimiliki. Jangan khawatir. Dia tidak hanya akan mengembalikan uangnya. Dia juga akan membayarmu bunga. Apakah kamu dengar itu? Dia bahkan akan membayar bunga. Nah, di masyarakat sekarang, yang berutang adalah raja. Cukup kembalikan pokoknya saja. Kita tidak butuh bunganya. Baiklah, Lin Yuan, jangan khawatir. Sebagai Xiaogang, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Aku meminjam 100 darimu. Aku akan memberimu 100 juta sebagai bunga. Aku tutup teleponnya sekarang. Hampir sampai. Omong kosong. Dia tidak mau mengembalikan uangnya. Katakan saja langsung. Mengembalikan 100.000. Bunga 100 juta. Bukankah ini seperti membakar koran di kuburan? Mencoba menipu hantu. Lin Yuan, apakah kamu dengar apa yang dia katakan? 100 juta setiap kata. Dia mencoba menipumu. Tapi bagaimana jika dia benar-benar ingin memberi 100 juta? Nah, apa kamu jadi bodoh karena terlalu banyak berbuat baik? Kamu percaya omong kosong siapapun. Aku beritahu ya, lupakan tentang 100 juta. Hei, Lin Yuan. Dia bahkan tidak mau mengembalikan pokoknya. Dia hanya mencoba menipumu. Lin Yuan, saudara baik, aku di sini. Ini rumah sakit. Jangan membuat banyak suara. Kita bisa bertemu lagi di lain hari. Cepat, berikan uangnya padaku. Saya akan membayar untuk Xiaodi. Baik, berikan aku kode QR. Aku akan mentransfernya padamu sekarang juga. Apa yang kalian pikirkan? Bisakah dia benar-benar memberikan 100 juta? Bagaimana mungkin? Dia mungkin berbohong. Ayah, sudah cukup bagus kalau dia mengembalikan pokoknya saja. Bunga 100 juta. Jangan bercanda. Alipay menerima 100 juta yuan. Coba kulihat. Begitu banyak nol. 1, 2, 3, 4, 5. Paman Liang, berhenti menghitung. 100 juta. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menghasilkan banyak uang dari berbisnis. Aku bahkan meninggalkan beberapa saham untuk Lin Yuan. Mulai sekarang, jangan hanya bicara 100 juta. Kita akan punya 1 miliar. Saya bilang padamu, jangan bicara omong kosong denganku. Saya meminjam 100.000 darimu. Kamu hanya perlu membayar saya kembali 100.000. Itu tidak bisa. Aku memulai bisnisku dengan 100.000 darimu. Begitulah cara aku menghasilkan kekayaanku. Jika kau tidak mengambil 100 juta ini dariku, Anda tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Jangan menolak. Tidak, kamu. Saya tidak akan berdebat denganmu untuk sekarang. Saya akan mengurus kepulangan Xiaodi dulu. Akhirnya pulang. Xiaodi juga baik-baik saja sekarang. Sumber daya manusia perusahaan. Kali ini, semuanya berkat Xiao Yun. Anakku, akhirnya sudah dewasa. Dia sekarang bisa menopang keluarga. Dia menopang keluarga. Andai dia tak menghamburkan harta, aku pasti bersyukur. Lin Yuan, ini semua ulahmu.
Sekarang aku dipecat. Apa yang terjadi? Beritahu saya secara rinci. Kamu tanya apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya. Minggu lalu, aku memintamu mengantarku ke perusahaan dengan sepedamu. Di tengah jalan, kamu bersikeras membantu nenek itu. Dan kita ditipu 70.000. Sudah lupa, dan kamu jelas tahu. Aku ada rapat penting di perusahaan hari itu. Aku akhirnya terlambat di depan seluruh perusahaan. Kamu tahu betapa memalukannya itu bagiku. Sekarang, karena ini, perusahaan akan langsung memecatku. Saya kesakitan karena tabrakan itu. Punggungku. Kamu, aku sedang dalam perjalanan kerja. Nyonya, kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan terburu-buru. Itu kamu? Ya, benar. Kamu menabrakku. Dia yang menabrakku. Biaya medis, biaya medis. Anda harus membayar semuanya. Anda yang menabrak saya. Istri, jangan terlalu cemas. Baiklah, aku sekarang apa? Aku telah mencapai pahala yang sempurna. Lihat. Dengarkan aku. Percayalah padaku. Perbuatan baik selalu dibalas. Perusahaan pasti tidak bisa memecatmu. Lagi pula, Tuan Gangxi memberi kita 100 juta. Jadi, mari kita tidak melakukan pekerjaan itu saja. Apa masalahnya? Benar. Kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Tidak, kenapa harus begitu? Kamu tahu seberapa besar pengorbananku untuk kerja ini. Berapa yang aku bayar? Aku, sendirian. Berapa malam aku begadang? Sudah bertambah berapa kasus? Butuh begitu banyak usaha bagiku, agar bisa jadi manajer departemen. Posisi ini. Sekarang, kamu bilang kita berhenti, dan kita langsung berhenti begitu saja. Lalu semua kerja kerasku. Selama bertahun-tahun ini, apa artinya? Aku tanya padamu, apa artinya? Benar, keluarga kita memang punya 100 juta sekarang. Tapi apa gunanya itu? Lin Yuan, aku beritahu ya, dengan sifat, busuk suka berbuat baik seperti ini. Bahkan jika keluarga kita punya 1 miliar, itu tidak akan cukup untuk kamu hamburkan. Nah, Ruyu ada benarnya. Meskipun keluarga kita punya 100 juta, kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan menghabiskan semuanya kan? Jika kamu tidak membantu Ruyu, baiklah, tapi kamu juga tidak bisa menambah masalahnya kan? Mama, jangan bicara lagi. Istri, jangan marah lagi. Tidak, besok, aku akan pergi bersamamu ke perusahaan untuk melihat. Apa yang perlu ditanyakan? Aku sudah bilang aku dipecat. Itu dipecat. Tidak, aku akan pergi sebentar lagi. Mari kita lihat siapa yang berani memecatmu. Hei, kamu tidak bisa masuk tanpa kartu karyawan. Tunggu aku di sini. Bisakah kamu mengurusnya sendiri? Aku bisa mengurusnya. Rencana ini harus segera dilaksanakan. Liu Shan, Bukankah ini yang menyelamatkan ibuku? Pria muda itu. Pria muda. Apakah Anda kami selalu yang membawa seorang wanita tua ke rumah sakit? ya, Wanita tua itu berkata bahwa Anda menabraknya. Dan sebagai hasilnya, Anda harus membayar 70.000 yuan. jangan sebut-sebut itu. Kamu melakukan perbuatan baik, dan seseorang masih memeras 70.000 yuan darimu. Siapa sangka ini akan terjadi? Saya sangat menyesal. Saya adalah putra wanita tua itu. Kami memeriksa rekaman pengawasan, dan baru kemudian menyadari bahwa kami telah salah paham terhadap Anda. Sekarang kami akhirnya menemukan Anda. Apakah kamu benar anak laki-lakinya? Aku akhirnya menemukanmu. Saya benar-benar minta maaf. Saya adalah bos di sini. Ada terlalu banyak orang di sini. Ikut saya ke kantor saya. Saya akan mengembalikan uangnya kepada Anda. Ayo pergi. Uangnya sudah ditransfer kepada Anda. Diterima melalui Alipay. Mohon periksa rekening Anda. 70.000 yuan. Sudah diterima. Saya harus menjelaskan kepada Anda. Ibu saya menderita penyakit Alzheimer. Saat itu, dia lupa dan mengira Anda telah menabraknya. Begini, aku pikir kamu sengaja mencoba memeras uang. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin? Itu semua hanya kesalahpahaman. Silakan duduk. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Awalnya, hari itu, aku mengantar istriku bekerja. Karena aku mengalami insiden ini, aku terlambat bekerja. Istriku bahkan dipecat oleh perusahaan. Apel. Siapa nama istri Anda? Xia Ruyu. Tunggu sebentar. Xia Ruyu. Pria muda. Xia Ruyu adalah karyawan yang sangat baik. Jangan khawatir. Dia pasti tidak akan dipecat. Justru sebaliknya, saya juga akan menunjuknya sebagai manajer umum perusahaan cabang. Benarkah? Tentu saja itu benar. Saya akan mengeluarkan surat pengangkatannya sekarang juga.
Keputusan pengangkatan personal. Ambil ini. Stempel perusahaan tidak ada pada saya. Anda pergi ke Departemen SDM dulu. Setelah itu, saya akan meminta manajer umum pergi ke Departemen SDE untuk mencapnya untuk Anda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau begitu aku akan pergi ke Departemen HRD. Baiklah, mohon berhati-hati. Pergi. Pemutusan karyawan ya? Aku menerimanya. Lalu bagaimana dengan kompensasi kita? Benar? Bagaimana dengan kompensasi kami? Kompensasi apa? Karena kamu terlambat. Kamu menyebabkan perusahaan kerugian jutaan. Dan kamu masih berani meminta kompensasi. Tidak, kenapa aku tidak berani? Perusahaan mana yang memecat karyawan tanpa memberikan pesangon? Tepat sekali kami menuntut kompensasi. Kompensasi N+1, tidak kurang 1 sen pun. Jika kamu tidak memberikan kompensasi kepada kami, aku akan langsung membawamu ke arbitrase. Ya, tepat sekali. Arbitrasi dia, arbitrasi mereka, arbitrasi dia. Sia Ruyu, jangan lupa, perusahaan kami punya departemen hukum. Jika kamu tidak yakin, gugat saja kami. Sekadar pengingat Rama, gugatan hukum memakan waktu beberapa tahun. Tim hukum perusahaan kami bisa mengulur waktu sampai kamu kelelahan. Corong, aku beritahu ya, jangan memaksakan keberuntunganmu terlalu jauh. Sia Ruyu, bagaimana jika aku memang menindasmu? Aku akan menindasmu sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayo, ayo, ayo. Biarkan aku lihat siapa yang ingin menindas istriku. Bagaimana kamu bisa masuk? Ruyu, dia suamiku. Jadi kamu adalah suami Ruyu. Yang setiap hari, suami dermawan. Kamu julikan. Ruyu, kamu benar-benar menemukan harta karun. Kata orang perbuatan baik akan dibalas. Jadi, bagaimana mungkin Anda masih dipecat? Aku dengar Ruyu dipecat, justru karena suaminya terlalu banyak berbuat baik. Ini disebut saat ekstrem jati berbalik arah. Siapa bilang istriku dipecat? Dia akan segera dipromosikan. Dipromosikan. Surat pengangkatan. Ini benar-benar surat pengangkatan untuk manajer umum cabang. Ini benar-benar surat pengangkatan. Ruyu, suamimu luar biasa sekali. Suamimu bukan kerabat eksekutif perusahaan kan? Ini adalah milik ketua Anda. Surat pengangkatan yang ditulis sendiri. Suamiku, kamu kenal ketua kami. Ya, aku tahu. Ruyu, saat kamu pergi ke perusahaan cabang, bisakah kamu mengatur posisi untukku juga? Tidak, tidak, tidak. Tunggu sebentar. Aku sedikit bingung sekarang. Jika mereka ingin aku bekerja di perusahaan cabang, kenapa mereka akan memecatku? Bukankah itu mudah? Anda diberhentikan dari kantor pusat. Jadi Anda bisa bergabung dengan perusahaan cabang. Ya, pasti begitu. Apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin, suamiku. Anda benar-benar mengenal ketua kami. Apakah kamu ingat minggu lalu? Aku membantu seorang wanita tua. Nyonya tua yang mana? Wanita tua yang mencoba memeras uang dari kita. Wanita tua itu adalah ibu ketua Anda. Tidak mungkin. Sungguh kebetulan. Kebetulan sekali. Biarkan aku memberitahumu. Wanita tua itu sedikit pikun. Ketika aku membantunya, dia bersikeras mengklaim bahwa aku menabraknya. Dan kemudian, ketua Anda memeriksa rekaman pengawasan. Dia menyadari bahwa dia telah salah paham padaku. Begitulah semua ini terjadi. Ya ampun. Jadi, berbuat baik. Benar-benar membuahkan hasil. Terima kasih, suamiku. Jangan sebut-sebut itu. Aku sudah memberitahumu ini sejak lama. Tapi kamu tidak percaya padaku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan percaya. Ponselmu. Halo, Ibu. Baik, aku akan segera ke sana. Orang tuaku baru saja kembali dari perjalanan mereka. Aku harus menjemput mereka. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu. Kamu tidak boleh pergi. Mereka baru saja. Itu karena beberapa hari yang lalu kamu menyerahkan pusaka antik keluarga kita kepada pihak berwenang secara gratis. Pasangan tua itu dalam kemarahan pergi berlibur. Pola pikir mama dan papa Anda. Dibandingkan dengan siapa? Pola pikir siapa yang kamu bicarakan? Itu karena itu adalah harta nasional kelas 1. Kalau begitu itu pasti harus diserahkan kepada negara. Itu perbuatan baik, bukan? Saya mengerti prinsip itu. Apa yang diketahui kedua orang tua itu? Bukankah masih? Karena Xiaoli tiba-tiba sakit. Itulah mengapa mereka buru-buru kembali dengan panik, bukan? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu pergi sendiri. Aku pergi sekarang. Ibu. Mama. Nah, cepat datang ke kantor penjualan Zion Menshin. Ayahmu sedang berkelahi dengan satpam. Bertengkar dengan satpam. The Mama. film was translated and Hai, narrated Mama. by M Ada Media. apa? Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah aku berpikir, Xiaodi akan segera masuk sekolah dasar. Sekolah-sekolah di daerah kita, zona sekolahnya tidak bagus. Perumahan zona sekolah di Zion Menshin itu memiliki kuota pendaftaran sekolah terbaik di seluruh kota. Bukankah aku ada urusan dan datang bersama ayahmu untuk melihat-lihat?
Di mana ayahku? Cepat pergi dan tarik dia. Dia bertengkar dengan satpam. Mengapa dia bertengkar dengan mereka lagi? Saya di sini untuk melihat apartemen. Dan mereka ingin melihat berapa banyak uang yang saya miliki. Kalian keterlaluan sekali. Ini pertama kalinya saya mendengar permintaan tidak masuk akal seperti itu dari Anda. Ini adalah kompleks perumahan kelas atas. Bukan tempat sembarang orang bisa datang dan melihat-lihat. Tepat sekali. Jika Anda ingin melihat apartemen, Anda perlu memverifikasi dana Anda terlebih dahulu. Setidaknya 5 juta. Mengerti? Apa ini tentang verifikasi dana? Saya tidak mengerti. Saya tidak akan membuang waktu saya berdebat dengan Anda. Orang udik, yang bahkan tidak mengerti verifikasi dana, masih ingin datang melihat apartemen di Zion Mansion. Tepat sekali. Tidak mungkin. Hari ini, saya akan masuk bagaimanapun juga. Ayo, kau dorong ayahku sekali lagi. Coba saja. Verifikasi dana. 100 juta cukup. Seorang udik miskin, yang banyak bicara. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Ayan dan anak itu. Baiklah, Anda tunjukkan saya 100 juta. Dan saya akan segera berlutut dan bersujud. Memanggil Anda kakak. Dan kemudian dengan kursi tandu 8 pembawa. Saya akan menggendong Anda masuk untuk melihat apartemen. Ayo, verifikasi. Ambil mesin verifikasi dana. Saldo Alipay, 100 juta, 638 yuan dan 8 jiao. Verifikasi dana berhasil. Apa? Lebih dari 100 juta. Ini tidak mungkin. Ayo, bisa tidak? Bisa tidak? Lihat bisa tidak? Alipay benar-benar memiliki lebih dari 100 juta. Kak Nyen, saya sombong. Sayalah yang meremehkan orang. Saya akan bersujud kepada Anda. Benar-benar mampu merendahkan diri. Dia langsung berlutut begitu saja. Lihat, kau. Ini semua salahmu karena berdebat dengan mereka. Membuat seolah-olah kita menindas mereka. Mohon berbesar hati. Berbesar hati. Tidak, kau melihat. Lihat apa yang kalian lakukan. Cepat bangun. Bangun, bangun, bangun. Cepat bawa kakek melihat rumah. Cepat, tolong. Apa yang kau lakukan? Cepat, tolong. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Manajer Sean, cepat datang dan sambut Lin penting ini. Zhangqi, Bukti dana, 100 juta. kakak, bagaimana kalau kau menurunkanku? Bagaimana kalau bicara? Kakak, mari kita pergi dulu. Silakan luangkan waktu Anda melihat-lihat. Kau pergi. Pergi. Halo, ada 3 orang kan? Lewat sini, silakan. Tuan, boleh saya tahu nama belakang Anda? Marga saya Lin. Perkenalkan padaku. Rumah-rumahmu di sini. Ya, Tuan Lin. Saat ini, Zion Mansion kami dibagi menjadi unit standar dan unit tertinggi. Apa bedanya? Kuota pendaftaran sekolahnya berbeda. Anak-anak dari unit standar mendaftar ke kelas reguler, sedangkan unit tertinggi mendapatkan kelas elit. Saya baru saja mendengar di luar bahwa kelas elit sekolah dasar Zion hanya memiliki 20 tempat. Banyak orang kaya sampai pusing mencoba memasukkan anak-anak mereka. Mereka bahkan tidak bisa masuk. Bibi, Anda benar sekali. Kelas elit memiliki tempat terbatas dan sangat sulit untuk masuk. Tapi jika Anda membeli unit tertinggi kami, Anda akan mendapatkan tempat. Anakku ingin unit tertinggi. Kalau begitu aku akan mendengarkan ayahku. Kita akan ambil unit tertinggi. Baik, Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Shane atas pembelian unit tertinggi di Zion Mansion. sangat mengesankan, sangat mengesankan. Selamat, selamat. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tuan Lin, kami hanya punya 2 unit tertinggi yang tersisa. 1 sudah terjual. Kalau begitu cepat. Kita akan ambil yang terakhir. Di mana kita tanda tangan kontrak. Ya, cepat beli. Jangan sampai yang terakhir pun habis. Cepat. Tuan Lin, unit terakhir itu, ketua kami tidak mengizinkan kami menjualnya. Jeti, Mengapa dia tidak mengizinkan Anda menjualnya? kami juga tidak jelas mengenai itu. Ketua sendiri yang menginstruksikannya. Kami tidak bisa membuat keputusan. Bagaimana kalau kau telepon dan tanya? Tuan Lin, sosok terkemuka sekali Anda, pasti punya teman yang mengenal ketua kami. Bagaimana kalau Anda bertanya pada seorang teman? Siapa ketua kalian? Yang itu, Kenapa orang ini terlihat sangat familiar? Lihat. Ayo, kakak, biar aku tanya padamu. Apa yang terjadi sampai kau harus melompat ke sungai? Kakak, Aku tidak peduli. Terjadi padamu. Biar aku beritahu, kakak, jalan hidup masih sangat panjang. Apa yang akan terjadi besok? Tidak ada dari kita yang tahu. Hanya ada satu hal yang orang tuamu berikan padamu. terima kasih. Saya tidak akan pernah melompat ke sungai lagi. Jika saya mendapat kesempatan,
saya pasti akan membalas budi Anda. Itu benar. Liang, Tuan Lin, Anda tidak benar-benar tahu. Ketua kami kan? aku menyelamatkannya. Apa? Anda menyelamatkan ketua kami? Tunggu sebentar. Lihat, bukankah ini nomornya? Oh iya, itu yang berakhiran 48. Tunggu, aku akan menelponnya. Hai, Tuan Lin, saya baru saja mengatakan 2 hari ini. Saya harus pergi dan membalas budi Anda dengan layak. Saya tidak menyangka Anda menelepon saya lebih dulu. ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Anda tidak perlu sungkan dengan saya. Katakan, ada apa? Aku di Xion Mansion. Staf penjualanmu bilang bahwa nomor 1 tertinggi Anda. Kau tidak mau menjualnya. Aku ingin membelinya. Bagaimana menurutmu? Maksudmu nomor 1 tertinggi? Benar, apartemen itu. Itu sengaja dipesan untuk Anda. Itu disiapkan sebagai hadiah untuk Anda. Anda di kantor penjualan sekarang kan? Ya, aku di sini. Aku di kantor penjualan sekarang. Tunggu saya. Saya akan segera ke sana. Baiklah. Segera datang. Mama dan Papa, ketua mereka akan segera datang untuk mengatakan bahwa nomor 1 tertinggi ini sudah dipesan untuk kita. Nang, apakah Anda benar-benar mengenal ketua mereka? Aku menyelamatkan hidupnya kan? Lihat anakku benar kan? Berbuat baik pasti membawa pahala baik. Dia benar-benar orang besar. Dia tidak hanya memverifikasi aset 100 juta. Ketua bahkan secara khusus memesankan 1 unit untuknya. Saya benar-benar harus memperlakukannya dengan baik. Tuan Lin, karena ketua kami berkata, itu dipesan untuk Anda. Kalau begitu saya akan membawa Anda dan keluarga Anda ke nomor 1 tertinggi dulu. Mari kita lihat tata letaknya dulu. Kalau begitu ayo kita lihat. Tunggu sebentar. Kakak Su, mengapa Anda di sini? Hari ini hari pembukaan, bagaimana mungkin saya tidak datang? Jiang Qing, nomor 1 tertinggi tidak untuk dijual. Tidakkah Anda tahu itu? Kakak Su, Tuan Lin mengenal ketua. Mereka baru saja berbicara di telepon. Ketua berkata, dia akan memberikan nomor 1 tertinggi kepadanya. Jiang Qing, Anda percaya kata-kata seperti itu? Tapi Tuan Lin dan ketua benar-benar berbicara di telepon. Saya istri ketua. Bagaimana mungkin saya tidak tahu jika dia memberikan rumah itu kepada orang lain? Kau istri Liang. Liang dan aku adalah kenalan lama. Aku menyelamatkan hidupnya. Suami saya, kapan dia mengalami saat-saat mengancam jiwa? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Aku benar-benar menyelamatkannya. Masih bicara omong kosong di sini ya? Seseorang, mana keamanan? Apakah ada yang salah dengan kakak Sue? Zion Mansion kami. Sekarang, bisakah siapa saja masuk sekarang? Untuk apa kalian semua? Apakah modalnya sudah diverifikasi? Kakak Sue telah memverifikasinya. Dia memiliki 100 juta. Jadi bagaimana jika dia punya 100 juta? Nomor 1 tertinggi kami. Tidak untuk dijual dengan harga berapapun. Aku baru saja bicara dengan suamimu di telepon. Dia bilang ini sudah dipesan untukku. Ya, Kakak Su, bukankah akan jelas jika Anda menelpon saja? Mengapa menelpon? Saya istri ketua. Rumah kami diberikan kepada orang lain. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Nona muda ini menelpon hanya butuh beberapa menit. Anak saya. Dia pasti tidak akan berbohong. Dia tidak akan berbohong. Rumah ini sangat mahal. Kalau dia bilang untuk seseorang, ya memang begitu. Tidakkah kalian semua menggunakan otak kalian? Pikirkan sendiri. Ayah. Baiklah. Kita tidak akan bicara padamu lagi. Baiklah, tunggu sampai suamimu tiba. Biarkan dia memberitahumu. Ayo, duduklah. Sekarang, segera keluar dari kantor penjualan. Suamimu menelepon dan menyuruhku untuk tetap di sini dan menunggunya. Baik, Anda tidak mau pergi kan? Kalian berdua, usir mereka untukku. Kakak Su, bukankah itu tidak pantas? Dia masuk setelah modalnya diverifikasi. Anda, Kakak Sue, bagaimana kalau kita menunggu ketua sedikit lebih lama? kalian berdua tidak akan melakukannya kan? Percaya atau tidak? Saya akan memecat kalian berdua. Dan kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apa yang kalian berdua lakukan? Kakak, kami minta maaf. Kami harus menggendong Anda keluar lagi. Lihat, bukankah kalian berdua lelah? Jangan sentuh anak saya. Mengapa kalian semua sekarang menggunakan kekerasan? Berhenti. Berhenti. Dia di sini. Lepaskan dia. Suami, Anda akhirnya di sini. Orang ini, dia bersikeras bahwa dia adalah dermawan penyelamat hidup Anda. Dan dia ingin kamu, nomor 1 tertinggi yang kamu pesan untuk kami, untuk memberikannya kepadanya. Dia hanya pembohong. Siapa yang bilang dia pembohong? Dia memang dermawan penyelamat hidup saya. Apa? Kalau begitu semua yang dia katakan itu benar. Bertahun-tahun lalu, saya berjuang dalam karir saya, dan hendak melompat ke sungai untuk mengakhiri hidup saya. Berkat Tuan Lin yang menyelamatkan saya menjadi seperti sekarang ini. Beraninya kalian menyentuhnya. Betul, bukan saya.
Itu semua kakak Sue. Dia menyuruh kami melakukannya. Minta maaf kepada Tuan Lin. Tapi, Minta maaf. Tuan Lin, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Anda adalah dermawan penyelamat hidup suami saya. Tidak apa-apa, itu semua salah paham. Tidak apa-apa selama sudah jelas. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Silakan, lewat sini. Kau, Saya mengumumkan bahwa nomor 1 tertinggi dihadiahkan secara cuma-cuma kepada Tuan Lin. Orang penting ini, status sosial mereka pasti sangat tinggi. Bahkan Ketua Zion Mansion secara pribadi mengantarkan rumah itu. Tentu saja, latar belakang mereka mungkin luar biasa. Tuan Lin, saya akan mengantar Anda secara pribadi untuk melihat rumah itu. Lian, dengarkan aku. Rumah ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya secara gratis. Berapapun harganya, itulah harganya. Mengerti? Tuan Lin, Anda terlalu sopan mengatakan itu. Anda menyelamatkan hidup saya waktu itu. Apakah hidup saya bahkan tidak seharga rumah ini? Bukan begitu. Tuan Lin, tolong jangan terlalu rendah hati. Nah, karena manajer Lee sudah mengatakannya, kita tidak bisa menolak kebaikannya kan? Mari kita simpan. Terima saja. Nah, Mama, Bibi benar. Ini hanya sekadar rumah. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, bukankah itu akan menampar muka saya? Paman dan Bibi, mari kita pergi melihat rumah sekarang. baiklah, ayo pergi. kamu lepaskan ayahku. Aku memberitahumu sekarang, cermin anggur binatang laut ini. Aku tidak peduli kamu menyumbangkannya atau tidak. Kamu akan menyumbangkannya hari ini. Mau tidak mau, kamu akan menyumbangkannya, bahkan jika kamu tidak mau, aku akan menyumbangkanmu. Lepaskan aku. Ini pusaka keluargaku, aku tidak menyumbangkannya. Orang tua ini terlalu sombong. Tidakkah kamu dengar? Cermin anggur binatang laut ini disumbangkan oleh mereka. Kau berani merusak poster promosi museum kami. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Tepat sekali. Kalian bertiga. Begitu kalian tiba di museum kami, kalian mulai membuat masalah di sini. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat, kawal mereka ke Biro Penegakan Hukum. Bergerak. Jangan sentuh mereka dulu. Dan jangan menendang mereka juga. Ayah, direktur akan segera tiba. Aku benci. Bahkan jika Direktur Zhou datang, kau merusak pameran, menendang dan merusak poster. Direktur Zhou juga tidak akan melepaskanmu. Tepat sekali. Slow by cuan. Beraninya kamu. Direktur, Anda akhirnya tiba. Direktur, tolong lihat. Ketiga orang ini membuat masalah di tempat kami. Lihat poster promosi itu. Lihat apa yang mereka lakukan padanya dengan menendangnya. Diam. Saya kok. Anda adalah orang yang menyumbangkan cermin anggur binatang laut. Tuan Liu, bukan? Ya, itu aku. Nona Liu. Saya kira kalian berdua adalah mertua Lin Yuan, bukan? Ya. Tapi saya sudah memikirkannya sekarang. Kami tidak akan menyumbangkan cermin anggur binatang laut lagi. Ada apa di sini? Tuan, tolong jangan impulsif. Kalau begitu Anda harus bertanya. Dua staf Anda ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Mereka lah yang menyumbangkan cermin anggur itu. Omong kosong. Kami terus mengatakan bahwa kami adalah donatur cermin anggur binatang laut. Tapi kalian tidak percaya kami. Dan kalian bahkan memaki kami. Dan menyuruh satpam mengusir kami. Aku. Keluarga Tuan Lin benar-benar tanpa pamrih menyumbangkan peninggalan budaya tingkat pertama, cermin anggur binatang laut, ke museum kami. Betapa besar kontribusi ini bagi negara. Direktur Zhou. Direktur Zhou itu mereka. Mereka yang bersikeras memaksa masuk tadi. Aku. Nona muda, apa yang kamu katakan tidak benar. Kapan kami memaksa masuk? Saat aku di sana menelepon, aku berbalik. Dan kamu mengusir orang tuaku. Begitukah caramu? Aku. Itu manajer Zhao. Itu dia. Dia bersikeras aku mengusir mereka. Xiao Swimming, bagaimana Anda bisa memperlakukan donatur seperti ini? Keluar dari museum. Museum ini tidak membutuhkan orang seperti Anda yang menyalahgunakan wewenang kecil. Direktur, saya benar-benar tahu saya salah. Bukan berarti saya punya orang tua lanjut usia dan anak kecil yang harus saya biayai. Itu tidak mudah bagi saya untuk mencapai posisi manajer. Tolong maafkan saya kali ini. Saya sungguh tahu saya salah. Tuan Lin, saya sungguh tahu saya salah. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Saya meremehkan orang dengan mata sombong saya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf. Kau bisa membuat kesalahanmu di tempat lain. Direktur, mari kita masuk dan bicara. Tolong, kalian bertiga. Tolong, bukan berarti saya mengatakan ini, Tuan Lin. Direktur. Ayah mertuaku, dia agak pemarah. Apa yang dia katakan tadi semuanya karena marah.
Kita seharusnya tetap mendonasikan barang ini. Jangan khawatir. Siapa bilang apa yang saya katakan itu? Karena marah. Saat ini, saya hanya tidak ingin mendonasikannya lagi. Ini awalnya. Pusaka keluarga Sia saya. Sifat keras kepala ayahmu kambuh lagi. Jangan dengarkan dia. Direktur Jo, kami akan mendonasikannya. Terima kasih banyak kalian semua. Anda telah melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik pasti akan dibalas. Iya ya, melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik pasti akan dibalas. Benar. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Semuanya. Mohon. Hari ini adalah peninggalan budaya kelas 1. Penampilan publik pertama cermin anggur binatang laut. Museo mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuan Lin Yuan, Tuan Xia Yao, dan Nona Liu Guihuo atas donasi mereka. Tanpa keikhlasan mereka, harta karun ini tidak akan terungkap. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk berterima kasih kepada mereka. Selanjutnya, saya mengundang mereka bertiga untuk bergabung dengan saya untuk memotong pita pameran cermin anggur binatang laut. Ayah, 3, 2, 1. Pada saat yang sama, kami juga akan memberikan keluarga Tuan Lin sertifikat penghargaan khusus dan lencana. Mulai sekarang, keluarga Tuan Lin akan menikmati keuntungan khusus. Bagus. Bagus, bagus. Bukankah ini dermawan saya? Li Dongping. Saya tidak menyangka, dia benar-benar akan menyerahkan peninggalan budaya kelas 1, sungguh tanpa pamrih. Tuan Lin Yuan. Tuan Lin, apakah Anda masih ingat saya? Wajahmu tidak asing. 2 tahun lalu, ada kemacetan di jalan, dan Anda mengendarai sepeda listrik Anda untuk mengantar saya ke bandara. Apakah Anda ingat? Kakak. Mau kemana? Pergi ke bandara. Apakah Anda seorang ojek? Bukan, aku bukan ojek. Apa kau keberatan? Jika kau tidak keberatan, aku akan mengantarmu. Bagus sekali, terima kasih, kakak. Ayo pegangan yang erat. Aku ingat sekarang, orang yang hampir ketinggalan pesawatnya. Anda sungguh mulia dan jujur, melakukan perbuatan baik tanpa mencari pengakuan. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini hari ini. Lebih tidak terduga lagi, donatur cermin anggur binatang laut ternyata adalah Anda. Semangat Anda sungguh patut dicontoh. Mengapa belajar dariku? Terutama ayah mertua dan ibu mertuaku. Merekalah yang patut dicontoh. Seluruh keluarga Anda memiliki visi yang luar biasa. Saya mengadakan pameran mobil Sabtu ini. Jika Anda membutuhkan, Anda bisa datang dan melihat-lihat. Ini kartu diskon. Kartu diskon, bisakah saya mendapatkan diskon untuk mobil? Ya, benar. Berapa diskonnya? Diskon 90%. Ya ampun, tidak bisa begitu. Terlalu murah hati, terlalu murah hati. Aku tidak bisa memanfaatkanmu. Aku tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Tuan Li. Kau tidak bisa menolak kebaikannya kan? Bibi benar. Tolong jangan menolak. Terima kasih, Tuan Li. Sama-sama. Ini kartu nama saya. Jika Anda datang untuk melihat mobil, maka Anda bisa menghubungi saya melalui telepon. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu saya pergi sekarang. Baiklah, hati-hati. Lin Yuan benar. Melakukan perbuatan baik benar-benar membawa balasan yang baik. Lihat, keluarga kita punya rumah. Kita hanya butuh mobil. Dan sekarang, seseorang memberi kita kartu diskon untuk membeli mobil. Xiao Yuan. Dalam beberapa hari, ajak Ruyu ke pameran mobil untuk melihat-lihat. Sangat tidak nyaman bagi keluarga kami tanpa mobil. Ayah benar. Kita pasti harus membelinya. Hei, suamiku. Yang ini bagus. Yang mana yang ini? Ya, Kalau begitu mari kita lihat. kalian berdua di sini untuk melihat-lihat mobil. Ya, Biarkan aku memperkenalkannya kepada kalian berdua. Xia Ruyu. Dunia ini benar-benar sempit. Suami. Mereka yang menyebabkan aku dipecat. Mereka berdua. Apakah itu mereka? Mereka tidak terlihat seperti orang kaya. Xia Ruyu, apa kau pikir mendapatkan promosi membuatmu kaya? Apa kau tahu berapa harga mobil ini? berapa harganya? Tuan,
Model ini adalah yang terbaru dari Baweo kami. A12 mewah kelas atas. Harga mobilnya saja 208 juta. Berapa harganya? Lebih dari 2 juta. Suamiku, terlalu mahal. Membuatmu takut kan? Bukan berarti aku meremehkan kalian berdua. Untuk orang seperti kalian, The film is kemungkinan menabrak translated mobil and jauh lebih narrated tinggi by daripada M kemungkinan Media. membeli mobil ini. Orang miskin seperti Anda. Bekerja seumur hidup Anda, dan bahkan tidak mampu membeli ban mobil ini. Tidak mampu. Tepat sekali. Suamiku, ini terlalu mahal. Tidak sepadan bagi kita. Harga bukan masalah bagi kami. Jika kau menyukainya, kita akan membelinya. Apa? Apel, Kau akan membelinya dengan apa? Apa kau akan membelinya dengan nyawamu? saku Anda lebih bersih dari wajah Anda, dan Anda pikir Anda bisa membeli mobil ini. Anda harus membeli mobil jenazah. Benarkah? Bisakah kau bicara dengan benar? Apa? Aku tidak mampu membelinya. Kau mampu membelinya. Tentu saja suamiku mampu membelinya. Wakil manajer umum Chen di sini. Dia adalah ayah suamiku. Mobil apapun di sini, suamiku bisa beli dengan diskon. Berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda untuk membeli mobil ini? 100 juta. Berapa? 100 juta. Selamat datang. Tuan Lin. Benar-benar kamu. Apakah kamu masih mengingatku? Su Liang. Ya. Dulu, saya memulung sampah. Saya benar-benar terlalu miskin. Hei. Kau belum makan. Ini, ambil milikku. Terima kasih. Bukan apa-apa. Tidak perlu sungkan. Semangat. Tuan Lin, hotel ini, saya pemiliknya. Apakah Anda datang untuk makan? Reuni kelas. Di kamar pribadi yang mana? 201. Nanti, saya akan minta seseorang mengirimkan 2 botol anggur. Tidak perlu. 2 botol anggur tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya dulu. Itu tidak ada apa-apanya. Silakan. Sungguh, tidak perlu. Saya akan segera ke sana. Semuanya, cepat keluar dan lihat. Ada Baweo A12 terparkir di bawah. Mobil ini benar-benar luar biasa. Berapa harga mobil itu? Saya tidak tahu. Mobil itu harganya setidaknya 2 juta. Hari ini, seseorang telah tiba di hotel ini. Seorang tokoh besar bernilai lebih dari 100 juta. Menurutmu mungkinkah itu salah satu teman sekelas kita? Bagaimana mungkin? Mobil terbaik di kelas kita adalah Q7 milik Tuan Muda Shang? Royu, ada mobil mewah terparkir di bawah. Lebih dari 2 juta. Saat Anda masuk, apakah Anda melihat milik siapa itu? Itu milik kita. Apa semua sudah di sini? Apa ada yang tertinggal? Pertemuan kelas atas seperti ini. Kalian berdua. Kalian tidak pernah datang. Kebetulan hari ini, kami berdua. Tidak ada pekerjaan. Jadi kami datang bersama. Lin Yuan, Anda masih, setiap hari, melakukan perbuatan baik yang busuk itu. Suamiku berbuat baik, benar-benar membawa pahala baik. Imbalan yang bagus. Lin Yuan, selama bertahun-tahun ini, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan baik yang tidak berguna. Apakah kamu mendapatkan imbalan apapun? Ya, Kakak, ayo beritahu semua orang. Imbalan apa yang sudah kamu dapatkan? ya, itu orang lain. Memberiku rumah dan semacamnya. Apel. Memberimu rumah. Lin Yuan. Apakah kamu gila karena terlalu menginginkan rumah? Atau otakmu ditendang keledai? Royu, Anda setidaknya adalah primadona kampus sekolah kita. Bagaimana Anda bisa berakhir dengan seseorang yang banyak bicara omong kosong? Siapa yang kamu sebut pembual? Semua yang dikatakan suamiku adalah kebenaran. Xia Ruyu, aku tahu kamu melindunginya. Lagi pula, dia suamimu. Tapi kamu tetap harus sedikit bisa diandalkan saat berbicara kan? Bagaimanapun, lebih bisa diandalkan daripada kamu. Baiklah. Lin Yuan, karena kamu bilang kamu diberi rumah. Dari perumahan mana? Rumah Siul, nomor 1 tertinggi. Xiun Mansion, nomor 1 tertinggi. Dikatakan bahwa komunitas ini memiliki tempat di kelas elit. Lin Yuan, apakah Anda benar-benar pemilik nomor 1 tertinggi? Kamu benar-benar berani mengatakan itu.
Tingkat berapa nomor 1 tertinggi? Apakah kamu tahu? Kalian juga. Kalian akan percaya apapun yang dia omong kosongkan. Saya juga bisa bilang mereka memberi saya 10 sen. Tuan muda Xiang benar. Rumah Ziyun, nomor tertinggi 1. Bernilai puluhan juta. Siapa yang cukup gila untuk memberikannya kepadanya? Lin Yuan, apakah Anda membodohi orang bodoh? Begitu saja memberikannya. Mana akta propertinya? Saat kamu di luar, apakah kamu membawa sertifikat properti bersamamu? Ruyu, apakah Anda terinfeksi alahnya? Dan mulai bicara omong kosong juga. 2 botol anggur merah Romane Conti gratis. Apa? Ini bernilai. Anggur merah senilai 150.000. Diberikan kepada kami. Kamu tidak mengirimkannya ke kamar pribadi yang salah kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tidak salah kirim. Bos kami berkata, ada tamu terhormatnya di sini. Dan itu dikirim secara khusus. Silakan dinikmati. Tuan muda Xiang, ini benar-benar anggur yang bagus. Anggur ini untuk siapa? Tentu saja, ini untuk Tuan Muda Zhang. Bos berkata, itu untuk tamu terhormatnya. Ya, selain, Tuan Muda Zhang memiliki koneksi yang luas. Siapa lagi yang mungkin? Benar. Tepat sekali. Anggur ini dikirim untukku. Ayahku dan bos di sini memiliki hubungan baik. Dia pasti melihatku datang dan sengaja mengirimkannya. Tuan muda Xiang benar-benar punya pengaruh. Seseorang mengiriminya anggur begitu dia tiba. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membual sepanjang hari. Tuan muda Xiang tetap mengesankan. Mengikuti Tuan Muda Zhang, kita bisa mendapat banyak manfaat. Benar. Karena anggur ini sudah dikirim. Kalau begitu mari kita buka. Mari minum. Ayo, ayo, ayo. Aku saja. Hai, tunggu sebentar. Lin Yuan. Apa maksudmu? Jangan dibuka dulu. Nanti, aku harus mengembalikannya kepada mereka. Anggur yang mereka kirimkan padaku. Apa hubungannya denganmu? Apa maksudmu? Anggur dikirim kepadamu. Itu untukku. Dikirimkan padamu. Lin Yuan, kau benar-benar berani mengatakan itu. Hubungan apa yang bos miliki denganmu? Sampai mengirimkan anggur padamu. Dulu saat dia tidak mampu membeli makanan, aku memberinya bekal makananku. Itu kebaikan dari 1 kali makan kan. Ayahku memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan bos di sini. Bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar bahwa bos memiliki masa lalu yang sulit seperti itu? Jika kamu tidak tahu, berarti itu tidak terjadi. Bagaimanapun, tidak ada di antara kalian yang diizinkan membuka anggur ini. Ini pasti untuk Lin Yuan. Tuan muda Xiang menyuruh kita membukanya. Mengapa kita tidak boleh membukanya? Ayo, ayo, ayo. Tuangkan untuk semua orang. Semuanya, cicipe. Sedangkan untuk Lin Yuan ini, dia tidak pantas meminumnya. Tidak perlu menuangkan untuknya. Tuan muda Xiang, jangan khawatir. Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Menuangkan anggur untuknya. Lin Yuan, pamer saja di sini. Jika kau pergi keluar untuk pamer, kau akan mudah dipukuli. Nanti kalau bos datang, kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu bahwa dia membawakanmu anggur. Tepat sekali. Anggurnya terlalu mahal. Dia hanya membukanya untuk orang-orang sesuka hati. Aku tadinya berpikir untuk mengembalikannya kepada mereka nanti. Mengembalikan apa? Lin Yuan, hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang kaya. Anggur seperti ini, aku selalu minum 1 botol dan menghancurkan 1 botol. Hari ini, aku akan menghancurkannya agar semua orang mendengar suaranya. Hai, Tuan muda Xiang, anggur ini harganya 150.000 per botol. Kau akan menghancurkannya begitu saja. Benar. Bukankah itu sedikit terlalu mewah? 150.000 bagiku, hanyalah setetes air di ember. Zhang Zi, aku memberitahumu. Kamu yang memecahkan ini, jadi kamu harus membayarnya nanti. Ini anggur yang dikirimkan seseorang padaku. Aku bisa menghancurkannya sesukaku. Tepat sekali. Ayo, ayo, ayo. Duduk, duduk, duduk. Lagi pula, seberapa penting bos itu sampai dia mau datang ke reuni kelas kecil kita. Jika dia benar-benar bisa datang, biaya makan ini, aku yang akan membayarnya. Bos sudah datang. Bayar saja kalau begitu. Apel, dia pemilik hotel. Han tahu baru saja pamer di sana. Sekarang dia celaka. Manajer Zhou, ayahku adalah Xiang Tianming. Dia pernah makan malam denganmu sebelumnya. Apa kau masih ingat? Xiang Tianming. Aku tahu. Manajer Zhou, terima kasih banyak hari ini. Karena telah mengirimiku 2 botol anggur itu. Siapa bilang anggurku ini dikirimkan padamu? Bukankah itu hadiah untuknya? Lalu untuk siapa itu? Anggurku dikirimkan untuk dermawanku. Tuan Lin Yuan, ini benar-benar untuk Lin Yuan. Tuan Muda Zhang sudah tamat sekarang. Tuan Lin, apa yang terjadi di sini? Aku bilang kepada mereka, anggur ini dikirimkan kepadaku olehmu. Tapi mereka tidak percaya padaku. Aku bilang kepada mereka, jangan dibuka. Mereka tetap membukanya. Tidak minum setetes pun. Dan langsung memecahkannya. Siapa yang menghancurkannya? Shangxi yang menghancurkannya. Apel,
Kau berani menghancurkan anggur yang kukirimkan untuk Tuan Lin. Manajer show, saya. Anggur seharga 150.000 per botol. Dikirimkan olehku untuk Tuan Lin, bukan untuk kau rusak. Manajer umum show, saya benar-benar tidak tahu. Anggur ini adalah hadiah darimu untuk Lin Yuan. Masih berani membantah. 2 botol anggur, total 300.000. Cukup omong kosongnya. Ambil uangnya. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu Anda menghadiahkan. Bisakah Anda lihat apakah harganya bisa lebih murah? Anggur ini, saya secara khusus menyiapkannya untuk Tuan Lin. Kau bilang lebih murah dan jadi lebih murah. Manajer umum show, bagaimana kalau begini? Aku akan menyuruh ayahku membawakanmu 2 botol. Hanya ayahmu. Bisakah dia membeli anggur semahal itu? Cukup omong kosongnya. Ambil uangnya. Apa yang kau tunda-tunda, cepatlah. Akun itu baru saja menerima 300.000. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Kalau tidak, aku akan memberimu sebotol lagi. Oi, tidak perlu. Bukankah masih ada 1 botol lagi? Kita minum yang ini saja. Kalian berdua, lihatlah sikap Tuan Lin. Kakak, meskipun kamu punya uang sekarang, kamu tidak bisa begitu saja menghambur-hamburkannya. Ya. Mengerti? Kalau tidak ada kerjaan, lakukan lebih banyak perbuatan baik. Tuan Lin, saya ingin bersulang untuk Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda yang telah menyediakan makanan waktu itu. Jika bukan, karena bantuan Anda, Zhou Liang tidak akan berada di posisinya sekarang. Itu yang harus kulakukan. Perbuatan baik, tahu kan? Oh, ngomong-ngomong, Tuan Lin, apakah A12 di bawah itu milik Anda? Permisi, kami perlu membersihkan permukaan jalan. Bisakah Anda memindahkan mobil Anda? Itu milikku. Aku pergi sekarang. Oh, tidak perlu. Serahkan saja pada saya. Saya akan pergi. Anda masih sibuk di sini. Baiklah, itu bisa. Nikmati makanan dan minuman Anda. Royu, apakah A12 itu benar-benar milikmu? Ya, benar. Baru saja diambil sore ini. Tidak hanya pemilik hotel mengirimkan anggur terkenal, tetapi Anda juga mengendarai mobil mewah senilai lebih dari 2 juta. Lin Yuan, Anda benar-benar luar biasa. Bolehkah saya ikut? Tolong, saya akan menjadi sopir Anda. Lin Yuan, Royu dan saya memiliki hubungan yang sangat baik. Saat kita pulang nanti, bisakah Anda memberi saya tumpangan? Saya juga ingin merasakan mobil mewah. Baiklah, kalau begitu, tidak masalah. Tunggu sebentar. Hantau, apakah Anda lupa apa yang baru saja Anda katakan? Jika pemilik hotel datang, Anda akan membayar untuk pertemuan kita. Saya akan bayar. Ini hanya biaya 1 kali makan, bukan? Berapa banyak sih? Tepat sekali, hanya biaya 1 kali makan. Bukan berarti saya tidak mampu membayarnya. Pelayan, masuk sebentar. Tagihannya. Tuan, totalnya 230.000. Apa? Mengapa begitu banyak? Ini yang Anda pesan. Saya tidak tahu. Xiangzi, jangan lupa. Anda bilang di obrolan grup bahwa kita bisa memesan apa saja, dan Anda akan membayar biaya tambahan apapun. Tuan Muda Xiang, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak membawa cukup uang hari ini. Bisakah saya bayar besok? Tuan, hotel kami tidak memberikan kredit. Itu. Aku yang bayar. Lihat, Lin Yuan benar-benar lebih murah hati. Tepat sekali. Lin Yuan masih memiliki visi yang lebih besar. Tuan, pembayaran telah diselesaikan. Silakan nikmati hidangan Anda. Sudah kubilang, Lin Yuan punya banyak uang. Mengendarai Ki7 senilai ratusan ribu. Pamer di mana-mana. Lin Yuan mengendarai mobil mewah senilai 2 juta dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yuan, terima kasih. Tidak apa-apa, kita semua teman sekelas. Lin Yuan, mulai sekarang, saya akan menjadi pengikut setia Anda. Jika Anda bilang timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Lin Yuan, hubungan saya dengan Royu sangat baik. Anda juga harus memberikan saya lebih banyak dukungan. Kita semua teman sekelas. Jangan bicarakan itu. Lagi pula, aku adalah orang yang bersedia melakukan perbuatan baik. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Aku pasti akan menanganinya. Kakak Lin, Anda adalah orang yang benar-benar kaya. Saya benar-benar terkesan. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Hari ini, keluarga besar kita akhirnya berkumpul kembali. Penyakit Xiaodi juga sudah sembuh, dan dia akan segera sekolah. Ruyu mendapat promosi menjadi manajer umum. Posisi Xiamin juga telah meningkat. Semua ini adalah berkat putra baik saya. Perbuatan baik telah membuahkan hasil yang baik.
Besar. Anda benar sekali. Xiao Yuan percaya kebaikan dibalas keberuntungan. Sekarang, saya benar-benar percaya itu. Ketika Anda punya waktu luang, cukup keluar dan lakukan perbuatan baik. Ayo. Kita semua perlu berterima kasih kepada Lin Yuan. Dia bukan hanya suami yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, tetapi juga menantu yang baik. Dan juga adik ipar yang baik. Ayah, mari kita semua bersulang bersama. Ya. Mari bersulang bersama untuk bersulang. Untuk bersulang. Keluarga kita akan semakin baik. Karena perbuatan baik akan dibalas dengan keberuntungan. Tuan Lin. Tuan Lin, kami semua adalah orang-orang yang Anda bantu. Kami datang khusus hari ini untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Terima kasih, Tuan Lin. Tolong, jangan pergi dulu. Hari ini adalah hari yang baik. Nanti, kita akan siapkan Pangsit bersama. pangsit bersama. Pangsit bersama. Pangsit bersama. Baiklah. Baiklah.